Maaf Bu, tadi saya mengganggu waktunya Ibu ya. Jadi percakapan ini hanya untuk mengetahui sejauh mana persiapan Ibu sebelum proses pembelajaran. Kira-kira apa yang diharapkan Bu dari percakapan kita ini? Mungkin ada sesuatu yang diharapkan? Yang saya harapkan dari percakapan ini, semoga dengan adanya kegiatan dari guru penggerak ini, terutama wawancara berkaitan dengan pra-observasi berkaitan dengan pembelajaran itu, semoga dapat meningkatkan kompetensi saya sebagai guru untuk kedepannya supaya bisa menjadi lebih baik lagi atau lebih maju lagi. Terima kasih. Yang diharapkan agar kompetensi Ibu lebih meningkat ya. Kira-kira untuk kesiapan waktu Ibu untuk melakukan supervisi akademik ini Bu, kira-kira kapan ini Bu ya? Baik, saya akan melaksanakan kegiatan supervisinya itu. Saya akan mempersiapkan waktu pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 di kelas 7A. Kelas 7A. Oke, terima kasih ya Bu ya. Jadi hari Rabu tanggal 29 Maret 7A. Ya, terima kasih Bu untuk waktunya. Kemudian Ibu mengajar PPKN nanti ya, ya. Kira-kira materi apa nih Bu nanti? Ya, nanti kami akan, karena ini sudah masuk materi bab 5, kebetulan kami sudah membahas materi tentang bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Bentuk kerjasama ya Bu ya? Bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Iya, jadi bentuk kerjasama materinya dalam berbagai bidang kehidupannya. Jadi tujuan pembelajaran bentuk kerjasama ini apa Bu? Tujuannya peserta didik diharapkan mampu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Karena bentuk kerjasama ini ada yang dilakukan di lingkungan keluarga, ada yang dilakukan di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan bangsa dan negara. Jadi saya harap peserta didik nanti mampu menunjukkan atau mengamalkan bentuk kerjasama ini dalam berbagai lingkungan tersebut. Terima kasih. Jadi tujuan pembelajarannya tadi mampu siswa mampu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupannya, dari baik itu di keluarga, di masyarakat, di sekolah. Ya, terima kasih Bu. Kira-kira ini Bu, apa yang sudah dipersiapkan Ibu dalam persiapan pembelajaran ini nanti? Saya tadi sudah, kebetulan di awal tadi sudah ditanyakan apa persiapannya. Yang pertama tadi saya mempersiapkan LKPD, lembar kerja peserta LKPD ya, Dan bagi siswa juga, selain mempersiapkan diri dengan baik sebelum mengikuti pembelajaran ini, dari perpustakaan juga sudah disiapkan buku sebagai pelancar atau pelengkap dalam pembelajaran pada hari Rabu itu nanti. Buku teks ya? Itu saja Bu? Ya, itu saja. Terima kasih. Jadi ada RPP, LKPD, dan juga buku teks ya, buku siswa. Yang berikut Ibu, kira-kira strategi apa yang Ibu gunakan nanti dalam menyampaikan materi tentang kerjasama ini tadi? Karena dalam RPP, di dalam RPP itu di situ siswa disuruh untuk mengamati gambar, ya. Yang pertama mungkin strategi yang kami gunakan adalah bagaimana siswa itu mengamati gambar, setelah itu membuat pertanyaan. Setelah membuat pertanyaan baru dibuat dalam bentuk kelompok untuk melakukan diskusi kelompok. Jadi mungkin lebih ke strategi diskusi kelompok ya. Tapi yang paling pertama siswa disuruh untuk mengamati gambar. Setelah itu mereka membuat pertanyaan berkaitan dengan gambar. Ya. Baru setelah mereka mengamati gambar dan membuat pertanyaan, nanti kita akan mencarikan jawaban dari pertanyaan mereka. Setelah itu baru kita buat kelompok ya, untuk diskusi kelompok. Jadi ini tadi kan materi kerjasama Bu ya. Yang pertama Ibu menyiapkan gambar dan mereka disuruh ada gambarnya di bukunya nanti ya.
gambarnya ada di buku ya, Ada di bukan buku. ibu persiapkan ya. Iya, Oke, ada. jadi ada di buku. Kira-kira gambar yang disajikan itu apa kaitannya dengan kerjasama? Nanti di dalam gambar itu gambar tersebut berkaitan dengan kegiatan bentuk kerjasama atau gotong royong di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Masyarakat. Berarti contoh ya Bu ya. Iya, Oke. Ada lagi Bu? itu saja. Itu saja ya. Jadi setelah nanti mengamati gambar, Ibu melakukan kerjasama. Apa? Kerja kelompok. Kerja kelompok ya. Berarti ada 2 proses di Iya. situ. Ya. Jadi iya bagus ini Bu. Ini sepertinya masuk ke diferensiasi proses. Jadi ada kan yang mengamati gambar itu kan individu ya Bu Ya, ya. secara Setelah itu individu nanti kan kelompok. dibagikan ke kelompok. Ya, jadi ya. Bagus itu Bu, bagus. Kira-kira Bu, apa sampai saat ini mungkin masih ada hal-hal atau mungkin masih ada kekurangan yang Ibu rasakan dalam pembelajaran Ibu? Ya. Kalau menurut saya pribadi, yang menurut saya itu kurang dalam pembelajaran, yang paling pertama ya, sebagai manusia biasa juga kita pasti memiliki kekurangan. Yang pertama itu selama ini juga saya kurang mempersiapkan diri dengan baik, ya masih kurang ya. Yang berikut saya kurang juga dalam mengelola kelas, sehingga pada saat pembelajaran itu masih banyak siswa-siswi atau peserta didik yang kurang begitu perhatian ketika guru menjelaskan diri, terutama menjelaskan materi. Ada 2 ya Bu ya. Ya. Jadi yang pertama Ibu kekurangannya kurang mempersiapkan diri ya dengan baik dalam proses pembelajaran sebelum melakukan proses pembelajarannya. Kemudian yang kedua kurang pengelolaan kelas ya Bu ya. Oke. Jadi ada 2 ini. Kira-kira Kedepannya, apakah maksudnya dalam proses pembelajaran ini apakah ada antisipasi untuk mengatasi kekurangan yang ada ini Bu? yang pertama kekurangan yang pertama ini tadi kan kekurangan dari saya sebagai seorang guru ya. Saya mungkin harus lebih meningkatkan lagi atau lebih fokus lagi, terutama dalam mempersiapkan pembelajaran itu ke depannya, supaya saya bisa menutupi kekurangan saya. Yang kedua dari dalam mengelola kelas, ya mungkin saya harus perhatikan siswa, terutama siswa yang membuat keributan di dalam kelas itu harus diperhatikan secara khusus. Mungkin ada hal-hal lain sehingga hal tersebut terjadi di dalam kelas yang membuat saya juga itu tidak mampu mengelola kelas dengan baik atau mengelola peserta didik dengan baik. Intinya saya akan melakukan pendekatan dengan siswa-siswi untuk bisa melakukan semuanya. Jadi yang pertama tadi mungkin nanti pada saat pembelajarannya nanti pada saat supervisi akademik ini ya untuk mengatasi kekurangannya yang pertama harus ada persiapan sebelumnya, misalnya menyiapkan apa yang perlu untuk proses belajar itu ya. Jadi kemudian yang kedua memperhatikan secara khusus dalam pengelolaan kelas, karena ada di dalam kelas ada anak-anak yang ribut ya Bu ya. Ribut, ada yang mengikuti kita punya instruksi, ada juga yang ribut lain ya Bu ya. Jadi ya dalam pembelajaran ini nanti mungkin lebih diperhatikan tadi seperti Ibu bilang, lebih diperhatikan anak-anak yang itu ya. Oke. Jadi ada 2 ya Bu ya. Kira-kira dalam proses nanti Ibu mungkin membutuhkan pihak lain untuk membantu pembelajaran Ibu. Nanti kan saya disupervisi oleh Ibu, jadi ya mungkin saya lebih membutuhkan bantuan dari Ibu yang akan supervisi saya. Semoga dengan adanya supervisi ini bisa lebih meningkatkan proses pembelajaran saya, baik dari penyajian materi ataupun pengelolaan kelas. Jadi kalau misalnya nanti ada hal-hal yang bisa saya bantu, saya akan bantu ya Bu ya. Jadi yang berikut Ibu, biasanya supervisi akademik ini
ibu biasanya digunakan untuk pengembangan kompetensi kita sebagai guru. Kira-kira bidang pengembangan apa yang ibu mau kembangkan dalam proses supervisi akademik ini? Yang pertama, kompetensi profesional, keprofesionalan saya sebagai seorang guru, terutama dalam menyajikan materi. Saya harus lebih profesional supaya mungkin pelan-pelan juga, maksudnya lebih profesional untuk kedepannya supaya anak-anak itu bisa lebih cepat mengerti dengan penyajian materi. Ya, terima kasih. Yang berikut mungkin ada lagi, Bu. Mungkin ada. Yang berikut tadi, yang pertama tadi kompetensi profesional. profesional. Mungkin ada lagi, Bu. Ini berkaitan dengan penyajian materinya saya. Atau itu saja? Yang kedua, pengelolaan kompetensi kepribadian. Kepribadian. Berkaitan dengan peserta didik, ya. Ya. Mungkin itu saja. Kompetensi profesional dan kompetensi kepribadian. kepribadian, ya. Dua yang ibu mau kembangkan, ya. Oke. Kira-kira, Bu, kita bicarakan satu-satu, ya, Bu, ya. Misalnya kompetensi profesional, strategi apa yang ibu gunakan nanti untuk mencapai kompetensi? Ini kompetensi profesional berkaitan dengan penyajian materi. Iya. Ya. Mungkin untuk kedepannya upaya yang saya lakukan itu supaya anak-anak tadi bisa cepat mengerti dengan materi. Karena selama ini, Bu, jujur ya, kami masih, terutama saya sebagai guru PPKN, belum banyak menggunakan media. Media, ya, ya. Apa namanya? Jarang menggunakan media pembelajaran. Mungkin itu salah satu cara saya nanti, terutama dalam menyajikan materi, harus disertai dengan media pembelajaran. Ya. Baik itu video, audio ataupun gambar, yang tentunya tujuannya itu untuk supaya peserta didik itu bisa cepat memahami materi yang saya berikan. Oke, terima kasih, Bu. Jadi untuk meningkatkan kompetensi profesional ibu lebih menyiapkan media nanti, ya, Bu, ya. Kemudian untuk kompetensi kepribadiannya, Bu. Kompetensi kepribadian ini saya harus lebih melakukan pendekatan dengan peserta didik, terutama anak didik yang biasa kan di kelas kita temukan peserta didik itu kalau ketika masuk kelas ada yang sudah bosan, cepat bosan pada saat mau mengikuti pembelajaran. Jadi yang saya gunakan mungkin pertamanya kita harus melakukan ice breaking supaya bisa menciptakan semangat dalam diri peserta didik. Oke, kalau boleh tahu ice breaking itu seperti apa modelnya? Itu Ibu, seperti tepuk kalau kami selama ini memang sering melakukan ice breaking, contohnya tepuk semangat, mungkin yang memberikan semangat bagi peserta didik untuk meningkatkan peserta didik pada saat sebelum memulai pembelajaran supaya bisa meningkatkan semangat peserta didik. Untuk meningkatkan semangat sebelum memulai pembelajarannya, ya. Artinya tidak bosan mereka, ya. Mereka tidak bosan. Iya, sudah. Jadi ada dua tadi, ya, kompetensi profesional dengan kompetensi kepribadian. Jadi strategi dalam kompetensi profesional tadi, Ibu lebih menyiapkan media, dan kepribadiannya Ibu melatih anak agar tetap semangat di dalam pembelajarannya dengan menggunakan speaking, ya. Iya. Yang berikut, Ibu, setelah ini nanti saya akan melakukan observasi di kelas ini pada hari Rabu, ya. Hari Rabu jam pertama di kelas 7A. Iya. Setelah itu nanti kita bercakap-cakap santai lagi, ya. Setelah pembelajaran itu kira-kira. Kemudian sampai saat ini mungkin ada yang perlu dibicarakan lagi terkait proses pembelajaran Ibu yang Ibu mau bicarakan dengan saya.
kira itu saja. Itu saja ya. Oke. Jadi terima kasih Bu untuk waktunya hari ini. Terima kasih karena saya sudah mengganggu. Terima kasih untuk hari ini Ibu. Selamat beraktivitas untuk pekerjaan-pekerjaan lainnya. Mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa. Saya minta satu orang maju untuk memimpin doa. Kerjasama. Ya, tentang apa? Mungkin dari adik-adik sekalian masih ingat materi yang sudah kita pernah bahas sebelumnya. Ada? Kalau ada angkat tangan. Bangsa dan negara. Bentuk kerjasama di lingkungan, yang pertama di lingkungan sekolah, ya. Ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok, ya. Perwakilan dari setiap kelompok untuk membacakan pertanyaan, ya. Salah satunya kelompok 5. Sama dengan kelompok 3. Bentuk kerjasama apa yang terdapat setelah diskusi, setelah kalian kerja dan diskusi dengan kelompoknya, silakan presentasikan di depan, oke?
baik juga. Ya, tadi Ibu Onsa kita sudah melakukan observasi di kelasnya Ibu ya, Bu ya. Kira-kira bagaimana tadi perasaannya setelah saya masuk dalam pembelajaran Ibu tadi ya, diamati ya proses pembelajaran itu. Bagaimana perasaannya dari Ibu? Saya merasa sangat senang karena proses pembelajaran yang saya hari ini bisa diamati oleh Ibu sebagai supervisor. Yang Ibu Onsa mau harapkan dari percakapan kita bagi Ibu? Untuk harapannya Ibu, saya berharap semoga setelah diobservasi ini saya bisa memperbaiki kekurangan yang ada dalam pembelajaran hari ini, bisa lebih meningkatkan keprofesionalan saya sebagai seorang guru. Jadi harapannya dari hasil percakapan ini sebentar dapat meningkatkan kompetensi Ibu ya, profesional atau juga kompetensi yang lainnya, ya. Oke. Kira-kira Ibu tadi masih kurang dalam pembelajarannya tadi. Ibu, yang pertama karena kondisi ruangan juga, ya, ruangan kita tadi bersebelahan dengan ruangan yang lain, sehingga yang masih kurang menurut saya tadi pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas, ya? Pengelolaan kelas, karena Ibu tahu kan di kelas 7A tadi terlalu banyak murid, maksudnya muridnya terlalu sehingga saya juga kurang susah untuk mengendalikan murid itu. Muridnya begitu banyak, sehingga yang menurut saya masih kurang di sini dalam pengelolaan kelas. Oh iya. Jadi ya memang sangat setengah mati juga kita di kelas itu ya, kondisi terlalu banyak murid. Jadi memang saya juga melihat hal yang sama tadi, ternyata memang Ibu sudah membicarakan itu. Iya. Pengelolaan kelas jadi banyak anak-anak yang tidak bisa dikendalikan ya. Pada tadi mungkin itu tadi hambatan. Kira-kira Bu, mungkin Ibu punya rencana karena kemarin yang dibicarakan di praobservasi kemarin kan salah satu mungkin kekurangan Ibu kemarin Ibu bilang di pengelolaan kelas. Dan ini tadi terjadi lagi ya, terjadi lagi pelajaran kita ini tadi ya. Seperti yang Ibu bilang tadi, memang itu terjadi lagi dan kira-kira mungkin ada perbaikan ya ini ketika dalam pembelajaran berikut, mungkin ada perbaikan untuk pengelolaan kelas ini. Untuk kedepannya saya akan berusaha untuk memperbaiki kekurangan ini, ya, untuk memperbaiki kekurangan yang terjadi tadi. Ya. Memang di praobservasi saya sudah membicarakan hal ini, dan pada saat observasi tadi Ibu melihat sendiri saya kurang kurang begitu dalam pengelolaan kelas, maksudnya kurang maksimal ya. Ya, jadi saya mungkin kedepannya akan melakukan pendekatan terhadap murid ya. Itu masih belum saya lakukan Bu. Memang di praobservasi kemarin saya mau melakukan hal tersebut, tapi tadi juga karena kondisi murid terlalu banyak sehingga saya belum bisa melakukan pendekatan terhadap murid satu persatu. Sehingga kekurangan yang saya bicarakan pada praobservasi terjadi lagi pada observasi yang kita lakukan hari ini. Ya, tidak apa-apa ya, karena itu memang bersifat manusia. Kemudian tadi untuk rencana perbaikannya nanti melakukan pendekatan kepada semua murid ya, untuk supaya anak-anak lebih khususnya dapat dikendalikan atau tidak ribut lah seperti ya. Jadi itu yang akan dilakukan ya untuk perbaikan ke depan. Kemudian kira-kira mungkin ada hal lain atau dalam pengendalian pengelolaan kelas mungkin ada hal lain yang akan Ibu rencanakan, Ibu bayang-bayangkan atau selain mendekati siswa satu persatu, mungkin ada hal lain yang bisa digunakan selain itu. Ya, mungkin saya juga nanti akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ya, kesepakatan kelas
supaya bisa memberi efek jerah bagi anak-anak ya, supaya untuk pelajaran berikutnya saya bisa mengendalikan atau mengelola kelas dengan baik. Saya akan melakukan atau membuat kesepakatan kelas antara saya sebagai guru dengan peserta didik, terutama yang di kelas 7A. Jadi dibuat kesepakatan kelas, jadi ketika nanti ada hal-hal yang tidak diharapkan, berarti ya kita mengacu kepada kesepakatan awal ya Bu ya. Bagaimana itu saja Bu? Ya, Itu saja ya. Jadi pendekatan pribadi dan juga kesepakatan ya kelas. kita buat kesepakatan kelas. Oke. Yang berikut Ibu, rencana perbaikan untuk apa tadi itu? Pengelolaan kelas Ya. itu sudah ya, sudah rencananya. Kira-kira tujuan awal pembelajaran yang sudah kita bicarakan di praobservasi, apakah menurut Ibu tadi sudah tercapai atau belum? Ya, baik, untuk tujuan pembelajaran, karena dalam tujuan pembelajaran dalam materi yang saya bawa hari ini, siswa diharapkan mampu menganalisis untuk bentuk kerjasama. Tadi sudah kita lihat bersama bahwa anak-anak sudah menjawab hal tersebut di dalam hasil kerja mereka. Mereka sudah tahu bahwa bentuk kerjasama itu bisa dilakukan di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan negara. Memang secara materi, secara teorinya sudah, hanya belum dipraktekkan, Aplikasikannya belum diaplikasikan atau diamalkan. Oke, jadi tadi tujuannya sudah tercapai karena memang masih bersifat menganalisis Ya. ya. Kalau saya lihat juga tadi begitu, memang sudah tercapai, tinggal nanti seperti apa mengaplikasikannya ya Bu ya. Jadi memang sudah tercapai, itu sangat luar biasa. Karena memang juga kemarin Ibu di praobservasi juga Ibu lebih fokus untuk pengembangan juga profesional selain kepribadian ya. Salah satunya ini tadi ketika tujuan pembelajaran itu tercapai ya Bu ya. Iya. Bagaimana menurut Ibu itu? Ya, saya juga merasa senang karena anak-anak sangat antusias ya, terutama dalam pembelajaran hari ini, dan saya juga merasa merasa senang juga karena mereka bisa mengetahui bagaimana bentuk kerjasama, bagaimana pentingnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupannya. Oke. Jadi seperti itu ya Bu ya. Kira-kira Bu, ke dalam pembelajaran yang dilakukan tadi, hal baik apa yang Ibu sudah lakukan menurut Ibu sendiri? Ya, hal baik hal baik yang terjadi atau yang sudah kita temui dalam pembelajaran tadi. Yang pertama itu semangatnya anak-anak atau antusiasnya anak-anak dalam mengikuti pembelajaran tadi, atau terutama pembelajaran yang berkaitan dengan materi kerjasama. Saya sangat senang karena anak-anak sangat antusias untuk belajar tentang materi kerjasama ini. Mudah-mudahan mereka juga nanti bisa mempraktikkan atau mengaplikasikan apa yang sudah didapat atau yang sudah kita bahas bersama tadi, terutama tentang kerjasama. Jadi yang dirasakan baik itu tadi dalam pembelajaran Ibu adalah antusiasnya. Ya, anak sangat semangat dalam pembelajaran tadi. Memang harus itu yang diharapkan ya, anak-anak antusias dalam proses pembelajaran itu, karena memang fokusnya kita ke anak-anak ya. Kira-kira Bu, apa yang masih kurang? Ya, yang masih kurang, yang pertama penyajian materi juga masih kurang ya. Terus di praobservasi kemarin ini saya sudah bicara bahwa saya akan mempersiapkan media pembelajaran, tapi mohon maaf karena hari ini tadi pada saat pembelajaran saya tidak menyiapkan media yang berupa video, hanya gambar yang ada di buku siswa. Itu yang kurang menurut saya sendiri. Ya. Jadi kemarin di praobservasi Ibu memang ada rencana membuat media, tetapi karena ada satu dan lain hal, media itu tidak jadi buat, jadinya
mengandalkan buku Oh tadi iya, hanya mengandalkan buku dan melihat gambar di buku jadi saja. yang kurang ya Bu ya. Kira-kira Bu, karena ini kan tadi Ibu bilang pasti kurang ya Bu ya. Jadi kira-kira mungkin ada rencana untuk mengatasi kekurangan ini ke depan Ya. untuk media itu. Oh iya. Rencananya untuk pembelajaran berikutnya saya harus berusaha semaksimal mungkin untuk supaya dalam kegiatan belajar mengajar itu harus menggunakan media pembelajaran. Apalagi anak-anak sekarang kan mereka itu lebih cepat memahami ketika kita menampilkan video pembelajaran. Ya. Jadi berusaha menyiapkan media itu ya. Ya, media persiapan Misalnya melalui video ya, karena anak zaman sekarang Ibu bilang lebih senang tertarik dengan alat elektronik di video ya. Oke. Atau mungkin ada hal lain untuk persiapan media ini? Ya, selain persiapan media, kalau gambar kan gambar bisa kita ambil di buku. Ya. Mungkin juga saya nanti akan mengadakan praktik di kelas. Ekstranya berkaitan dengan ekstra. Saya akan melakukan praktek terhadap peserta didik berkaitan dengan materi. Contohnya kalau materi tentang kerjasama ini tadi, kerjasama di lingkungan sekolah itu dalam prakteknya atau dalam mengaplikasikannya seperti apa. Mungkin kita bisa keluar dari ruangan kelas, mereka melakukan praktek dengan bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah supaya mereka juga bisa cepat memahami kerjasama itu seperti ini atau gotong royong itu seperti ini yang bisa kita lakukan di lingkungan sekolah. Jadi saya menangkapnya begini ya Bu ya. Jadi untuk anak-anak nanti lebih paham dengan materi, biar lebih cepat paham. Misalnya tadi materi tentang kerjasama, tidak hanya menggunakan media, tetapi langsung melakukan tindakan nyata ya Bu ya, supaya anak mengerti seperti apa itu kerjasama. Betul begitu Bu ya, seperti dia Bu ya. Oke, jadi media dan juga melakukan prakteknya ya. Oke, kira-kira Bu, ada berapa yang tadi saya catat ini Bu? Untuk pengelolaan kelas ada 2 tadi, pendekatan pribadi, kesepakatan kelas. Kemudian berkaitan dengan kekurangan media tadi, untuk berusaha menyiapkan media, ya, dengan video misalnya seperti itu. Dan juga selain itu melakukan praktik real nyatanya ya. Kira-kira hal ini dilakukan targetnya ini mulai kapan? Mungkin dalam bulan ini ke depan saya akan melakukan atau membuat praktik itu tadi, membuat praktik nyata berkaitan dengan materi tentang kerjasama. Ya, jadi dalam bulan ini akan diterapkan seperti itu ya. Kemudian yang ini pendekatan ya Bu, pendekatan atau pengelolaan kelas ya. Kira-kira ini mulai perbaikannya akan dilakukan rencananya mulai kapan? Nanti saya akan melakukan perbaikan itu dalam pembelajaran berikut. Dalam pembelajaran masih dalam minggu ini atau minggu depan? Minggu depan ya? Minggu ini saya tidak ada les di kelas. Tidak les di kelas itu ya, minggu depan ya. Oke. Kira-kira Bu untuk melakukan praktik tadi ya, praktiknya tadi itu Bu, kira-kira dalam rencana jangka waktunya itu kira-kira berapa lama Bu? Ya, untuk praktik ini karena ada istilah intra dan ekstra itu, nanti setelah pembelajaran materi ini masih dalam waktu yang sama, dalam pembelajaran PPKN itu 3 kali jam pembelajarannya, 3 jam pembelajarannya. Nanti kita atur waktunya, ada waktu untuk anak-anak mendengarkan materi atau penjelasan dari guru. Setelah itu nanti ada ekstranya, mereka keluar dari kelas untuk melakukan
Oh, ada ekstra. Oh, berarti dalam PPKN itu ada Ya, praktik dan juga Iya. ada untuk kognitifnya juga, Iya. menyampaikan materi. ada penjelasan materi atau pembahasan materinya. Bisa juga dalam waktu yang sama anak-anak itu kita bawa keluar kelas untuk melakukan praktek. Maksudnya, iya, kerja sama juga. maksudnya saya tadi ada kan ibu bilang tadi ya dalam PKN itu ada praktiknya dan juga ada saat penjelasannya. Iya. Kira-kira itu dilakukan dari kurikulumnya atau ibu sendiri yang mengatur itu? Ya, mungkin ada memang dari berkaitan dengan kurikulum atau RPP. Oh, ada dari RPP ya? Iya. Oke, berarti ibu sudah menekankan sendiri. Jadi yang bagus itu ibu sangat luar biasa. Kalau menurut saya juga itu sangat bagus. Iya. Karena memang ini kan praktik kerjasama yang sangat luar biasa. Itu bisa dilakukan nanti. Iya, luar biasa. Kemudian untuk tadi pendekatan pribadi itu dalam pengelolaan kelas, Bu, kira-kira target waktu yang untuk mencapai hal itu kira-kira berapa lama? Mungkin dalam 1 bulan nanti saya akan melakukan pendekatan terhadap anak-anak berkaitan dengan kompetensi kepribadian. Berarti dalam waktu 1 bulan ibu akan melakukan pendekatan pribadi ke anak-anak dalam pengelolaan kelas tadi itu. Iya. Dalam waktu 1 bulan ini nanti berarti anak-anak sudah dalam apa ya Bu ya? Iya. Dan Dalam kondisi atau pengelolaan kelas yang menurut ibu kurang dari Oke. nanti kita akan melakukan pendekatan berkaitan dengan kompetensi kepribadian. Iya Bu ya. Jadi ya terima kasih ya Bu, sudah sangat luar biasa menurut saya ini ibu. Jadi saya akan menunggu bagaimana perkembangan ibu. Nanti kita saling berkonsultasi karena saya juga sangat